Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita tidak akan bahas mengenai XOUSD atau Gold ya kan. Kita juga nggak akan bahas mengenai Euro USD atau GBP USD, tapi kita mau bahas koin kripto ya yang memang sedang viral dan juga memang sedang banyak diminatin ya atau banyak perbincangan hangat yang terjadi baik itu di Instagram maupun Twitter ya, yaitu adalah BTC USD gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat untuk BTC USD ini itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, mulai dari harga 16.000 ya, 16.000 17.000 lah, sampai saat ini ada di 63.000 lagi gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang untuk 2023 ya, selama 2023 ini memang trennya uptrend untuk BTC ya, dan dia sempat sideway itu di bulan Desember ya, awal Desember 2023 itu dia sideway sebelum dia melanjutkan kenaikan di awal tahun 2024 ya, itu Januari. Kalau kita perhatikan Januari itu masih di 41.075 ya, sekarang sudah di 61.400 gitu, dengan kenaikan tertinggi di 63.972 gitu. Oke, jadi kalau kita lihat memang untuk ATH-nya ya di tahun 2021 itu ada di 69.034 gitu. Ini udah ATH nih, nggak ada lagi. Kalau kita geser ke belakang pun ini udah muncul gambar dinosaurus ya, artinya very beginning gitu. Beginning of chartnya itu atau harganya itu ada di level harga sekitaran 375, dan ini kenaikannya sangat luar biasa gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi BTC ini memang salah satu jenis investasi ya yang menurut saya ini lebih riskan ya, atau sangat tingkat bahasa itu resikonya itu sangat besar ketimbang saham ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat untuk BTC ini dia itu nggak punya batas kenaikan ataupun batas penurunan gitu. Jadi dalam satu hari misalkan dia bisa naik sampai di atas 10%, kayak kemarin itu dia sempat naik di atas 10% atau sekitaran 13-14% untuk BTC gitu. Nah, untuk penurunannya pun bisa sangat ekstrim gitu, bisa di 5%, 7% atau 10% juga gitu. Jadi memang berbeda dengan saham itu kan punya ARB sama ARA ya, auto reject bawah sama auto reject atas gitu bahasanya. Jadi itu kan adalah batasan ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI ya. Itu fungsinya sebenarnya untuk melindungi ya uang kita sebagai investor gitu teman-teman. Nah, kalau ini nih nggak ada yang melindungi nih gitu ya, bahasanya kan gitu ya. Cuma memang secara gain ya untuk si BTC atau cryptocurrency memang gainnya sangat luar biasa. Saya acungin jempol untuk cryptocurrency ini, memang maksudnya kayak gainnya itu sangat cepat ya, tergolong cepat, dan juga untuk pemulihannya pun ya dari 67.000 dia cuma butuh, ini kan 2021 ya, itu dia butuh sekitaran 3 tahunan ya untuk bisa pulih balik lagi ke level harga yang sebelumnya gitu. Jadi memang tergolong cepat gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi juga untuk resisten weekly ini kan ada dari 2021 ya kan, 2021 juga gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan dia sudah berada di resisten tahunan, yang artinya ini resisten yang cukup kuat nih untuk si BTC USD ini gitu teman-teman. Ya, BTC USD kalau kita tarik Fibo juga ya, ini untuk tarikan Fibo dari lowest point-nya dia atau swing low-nya dia ke swing high-nya dia itu di 63972 ya, dengan lowest point di 3875. Ini kita temuin area 50 sama 61.8 ya, atau golden ratio untuk si BTC ini itu di level 51361 sampai 48385 gitu. Ini adalah area golden ratio. Artinya untuk BTC ya dia ada potensi nih untuk bisa koreksi ya, paling mentok tuh di sini di 51 sama 48385 gitu. Ya, selama dia masih bertahan ya di atas level ini, ya artinya dia masih bisa nge-push lagi nih, naik lagi, dan ada potensi nih untuk nge-break dari resisten tahunan gitu. Resisten tahunan kalau dia break berarti kemana bang? Nah, kalau ini perlu kita ukur lagi nanti dengan menggunakan Fibonacci extension
gitu. Karena Fibonacci extension itu bisa ya ngasih tahu kita kira-kira atau pandangan ya, gambaran ya kalau harga ini breakout dia mau lanjut kemana gitu teman-teman. Ya untuk saat ini sih belum ada gitu karena dia baru breakout. Ya, jadi kalau untuk tahunya nanti kita tunggu pada saat dia breakout dulu gitu ya teman-teman ya. Nah cuma kan ada beberapa influencer ya atau bahasa itu di Twitter ya atau di Instagram kan banyak tuh yang ngomong kalau misalkan pemain apa sih BTC ini kan akan sampai di 100.000 gitu. Nah ini kalau kita lihat memang pasar ini untuk BTC untuk ke 100.000 saya sendiri sih sebenarnya nggak tahu ya akan sampai di sana atau enggak. Tapi kalau dilihat dari struktur harga ya, kalau kita pandangan kita dari technically ini memang secara struktural dia masih uptrend ya selama dia masih bertahan di atas 3875 ya. Kalau kita lihat di sini nih di atas 3875 berarti kita masih bisa lihat BTC ini untuk push naik lagi ya, dan ada potensi untuk break dari resisten tahunan gitu. Jadi saya jawabnya begitu ya, saya lihat dari trennya aja ya. Jadi saya nggak ada target sampai 80 atau 100 itu saya nggak ada gitu ya, tapi saya lihat dari struktural gitu. Tapi kalau secara struktural masih bagus ya, ini kan weekly ya, struktur weekly masih bagus berarti masih ada potensi nih dia untuk masuk ke 80 dan juga 100 gitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat juga masih resisten tahunan belum di break, jadi masih ada potensi lah dia untuk turun lagi gitu. Turun nanti kita lihat untuk support terdekat di weekly-nya itu di 5802 ya, terus ada di 5433 ya, ini untuk dari Fibo-nya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi nih, kita turun lagi ke bagian daily. Nah kalau untuk daily sini memang candle terakhirnya itu masih bullish gitu. Ini kan merah ya, tapi kan kalau kita perhatikan memang bullish movement itu masih sangat bagus gitu ya teman-teman ya. Nah kalau untuk daily juga sama gitu. Daily pun patokannya ada di 38500 gitu teman-teman ya. Jadi di sini patokannya selama dia bertahan di atas 38500 ya, itu masih bullish movement dan masih potensi untuk ngejar atas lagi atau high yang selanjutnya gitu. Tapi kalau di bawah 38 jadi 38700 ya di sini ya. 38700 ya berarti secara struktur ya untuk trennya itu sudah berubah gitu. Hanya saja untuk mencapai sini ini ada beberapa support yang harus dilaluin, terutama golden ratio-nya dia di sini. Itu di 51 ya, 51.361 sampai 48.385 gitu. Ini kalau kita lihat memang area support yang cukup kuat nih untuk si BTC USD ini gitu. Karena kalau kita perhatikan juga di sini ya, selama harga masih bertahan di atas 51 ya, 5157 ya, ini berarti masih potensi naik nih. Kalau kita lihat sini ya, 1 2 ya kan, terus ini breakout lagi, naik lagi gitu kan. Nah ini kalau dia udah bisa break turun atau closing turun, baru dia lanjut turun ke 3876 gitu teman-teman. Ini juga sama ya, selama dia udah breakout nih, dia retest, baru dia ada potensi nih untuk turun ke sini gitu. Jadi selama di atas 51.570 ya, atau sampai 48.343 itu BTC USD masih ada potensi naik gitu. Karena itu jadi area golden ratio-nya dia gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih kalau dari saya untuk BTC. Kita langsung analisa long term-nya aja ya, karena untuk video BTC ini jarang banget saya upload ya. Jadi nanti kalau misalkan mungkin kalau ada upload lebih lanjut akan saya upload lagi di channel YouTube ya, dan juga update hariannya mungkin akan saya update juga di Instagram Juno Trading ID gitu nantinya, sama Telegram. Kalau kalian suka dengan analisa ini ya, nanti akan saya lanjutkan untuk analisanya mungkin seminggu 2 atau 1 kali gitu ya. Oke lah gitu loh. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.